setiap manusia pasti mempunyai hak asasi manusia. Akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya, manusia suka lupa diri bahwa di sekitarnya terdapat yang mempunyai yang sama dengan dirinya. Namun, dengan ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Budi Setiawan dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, anak-anak, pastinya kalian sudah melihat sepintas dari video sebelumnya tentang HAM. Siapa yang tidak mengenal HAM? Pastinya kalian sering mendengar tentang HAM di berbagai media lainnya. Setiap orang di dunia ini sudah terlahir dengan haknya di dalam dirinya. Hak inilah yang dinamakan hak asasi manusia. Bahkan, sejak di dalam kandungan, manusia sudah mendapatkan haknya, seperti hak untuk mendapatkan kehidupan, dan tidak ada seorang pun yang berhak ataupun merampas hak asasi manusia lainnya. Hak asasi manusia bersifat universal. Semua berhak mendapatkan hak asasi manusia masing-masing, walaupun berbeda dalam agama, suku, etnis, maupun warna kulitnya. Bahkan, PBB sudah mengatur konvensi dan secara perjanjian internasional dengan berbagai negara lainnya untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia ini. Walaupun demikian, hak asasi manusia sudah diatur, tetap saja ada pihak yang masih merampas ataupun mengambil hak asasi manusia lainnya. Kenapa ada pihak yang masih merampas, mengambil hak asasi manusia lainnya? Pada kali inilah kita akan membahas tentang materi penyebab pelanggaran HAM. Untuk penjelasannya, mari kita lihat video ini. Baik anak-anak, pada kali ini kita mendapati kompetensi dasar 3.1 menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik anak-anak, kali ini kita akan memasuki materi bagian pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia ada dua, yaitu faktor penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal ialah dorongan untuk melanggar pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Seperti yang pertama, sikap egois dan terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajiban sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia.
Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Faktor pelanggaran HAM selanjutnya ialah faktor eksternal. Faktor eksternal ialah faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong diri seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Seperti yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruknya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan, tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Yang terakhir, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Misalnya, perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Nah, anak-anak, ternyata di Indonesia pernah terjadi beberapa pelanggaran hak asasi manusia, seperti kerusuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. Yang kedua, pernah terjadinya kasus penyerbuan kantor demokrasi pada tanggal 27 Juli 1996. Yang ketiga, pernah terjadinya kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dan pernah terjadinya kasus penculikan aktivis pada tahun 1997 atau 1998. Sebenarnya ada kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Kalian bisa menemukan di berbagai media lainnya, seperti di internet ataupun di media berita lainnya. Tapi yang penting adalah kita sebagai manusia jangan sampai merampas ataupun mengambil hak asasi manusia lainnya. Kita harus tetap terus menjaga hak asasi manusia lainnya dengan sebaik-baiknya. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap belajar, dan terus belajar.